Malam ini Sadrina tidak bisa tidur, mungkin karena dia sangat kesal kepada Andra. Sudah jam 10 malam, tapi pria itu belum pulang juga ke mansion. Bagaimana dia tidak merasa kesal? Setelah Andra menggempur tubuhnya seharian, kemudian pria tiba-tiba pergi tanpa berpamitan dulu kepadanya di saat dia masih terlelap karena kelelahan. Telah beberapa kali dia memperhatikan ponsel yang sedang dia genggam. Dia pun tak paham, mengapa dia harus menunggu kabar dari pria itu. Setidaknya Andra harus mengirim pesan kepadanya ataupun menelponnya untuk memberitahu kepadanya kemana Andra pergi malam ini. Sadrina yang sedang duduk di teras depan, dia nampak terkejut ketika melihat ada segerombolan wanita yang datang. Mereka menyerang 3 security yang mencoba menghadang. "Minggir kau! Aku harus bertemu dengan Andra. Andra itu kekasihku, tapi kenapa dia tiba-tiba saja menikah dengan wanita lain?" Ucap seorang wanita berbaju biru. Dia menjambak rambut salah satu security di sana. "Andra juga pacarku. Aku tidak terima Andra memutuskan aku secara mendadak seperti ini," ucap seorang wanita berbaju merah sambil menjewer telinga salah satu security yang ada di sana. Mungkin ada sekitar 20 orang wanita yang ingin berunjuk rasa. Mereka belum bisa menerima dengan keputusan Andra yang tiba-tiba saja memutuskan mereka, bahkan Andra malah menikah dengan wanita lain. "Mampus aku!" Sadrina menepuk jidatnya sendiri. Sepertinya dia akan menjadi bulan-bulanan para mantan kekasih suaminya itu. Tiba-tiba saja suasana menjadi horor untuknya. 1 jam kemudian, Andra baru saja tiba di mansion. Dia sangat terburu-buru pulang ke mansion setelah mendapatkan kabar dari salah satu security yang mengatakan bahwa ada segerombolan wanita datang menyerang ke mansion. Padahal Andra sudah memutuskan mereka semua sebelum menikah dengan Sadrina. Tapi rupanya mereka belum bisa menerima kenyataan ini. Wanita mana yang tak patah hati diputuskan begitu saja oleh sosok pria yang nyaris sempurna seperti Andra. Walaupun Andra sudah membuat kesepakatan kepada mereka, bahwa Andra tidak ingin berhubungan serius. Dia akan memutuskan mereka jika sudah merasa bosan. Tapi tetap saja mereka tidak menerima diputuskan begitu saja oleh Andra. "Di mana Sadrina?" tanya Andra kepada ketiga orang security yang sudah tepar di pos security. "Nona Sadrina ada di dalam, Tuan," jawab salah satu dari security tersebut dengan suaranya yang lemas. The power of wanita memang kadang mengerikan. Andra segera turun dari mobilnya. Dia berlari ke dalam mansion. Dia sangat mengkhawatirkan Sadrina. Takut para mantan kekasihnya itu tega melukainya. Namun, Andra menghentikan langkahnya. Dia nampak menganga saat melihat Sadrina yang sedang tertawa bersama dengan ke-20 orang mantan pacarnya itu. Mungkin karena Sadrina adalah wanita yang memiliki kepribadian yang menyenangkan, sehingga wanita itu mampu meredam kemarahan para mantan kekasihnya Andra. "Wah, seblak masakan kamu sangat enak sekali," puji salah satu dari mantan kekasihnya Andra. Sadrina hanya tertawa kecil. Dia sangat merasa lega. Beruntung saja dia sudah belajar memasak dari Renata.
sehingga ketika para mantan kekasihnya Andra ingin menyerangnya, dia menawarkan seblak untuk mereka semua. Bukan hanya itu saja, Sadrina pun memberikan mereka hadiah tas mahal satu persatu. Walaupun harus berhutang dulu, biar nanti Andra yang membayarnya. Yang penting dirinya aman dari serangan mereka. Terima kasih Sadrina. Aku sangat suka tasnya. Pasti sangat mahal sekali. Ucap seorang wanita yang mengenakan baju berwarna putih sambil menikmati seblak buatan Sadrina. Wanita yang berbaju jingga pun ikut berbicara. Berhubung kami sudah tahu wanita seperti apa yang Andra nikahi, kami akan menerimanya. Kamu adalah wanita yang sangat asik dan menyenangkan. Kamu juga sangat cantik. Pantas saja jika Andra memilih kamu. Andra yang awalnya sangat mengkhawatirkan Sadrina, kini dia dibuat melongo. Sadrina memang sangat ahli dalam mengambil hati orang lain. Kemudian pria itu tanpa sadar tersenyum memandangi Sadrina dari kejauhan. Dia sedikit merasa terhibur dengan ulah Sadrina. Namun, tiba-tiba saja Andra dibuat terkejut dengan pertanyaan dari salah satu mantan kekasihnya kepada Sadrina. Tapi ngomong-ngomong, apakah kamu sudah melakukan malam pertama dengan Andra? Dia kan impoten. Tanya seorang wanita berbaju hitam kepada Sadrina. Sadrina terbelalak. Apakah dia tidak salah mendengar? Musuh bebuyutannya itu adalah seorang pria impoten. Wanita yang berbaju merah segera mencubit tangan wanita yang berbaju hitam itu. "Tete kita kan sudah diberikan uang tutup mulut untuk menjaga rahasianya Andra." Impoten. Lo bukannya dia itu Casanova. Sadrina sangat tidak mempercayai perkataan para mantan sang suaminya itu. Bagaimana mungkin Andra adalah seorang pria impoten? Padahal pria itu sudah terkenal dengan julukan sebagai sang Casanova. Lebih tepatnya Casanova impoten. Jawab wanita yang mengenakan pakaian berwarna biru sambil tertawa kecil. Buat aku sih gak masalah dia mau impoten atau tidak. Yang penting dia ganteng. Aku gak pernah bosan melihat wajah tampannya. Ucap wanita yang mengenakan baju berwarna abu. Sadrina masih belum mempercayai dengan pengakuan para mantannya Andra. Buktinya seharian tubuhnya telah digempur terus-menerus oleh Andra. Pria itu sangat perkasa sekali. Tidak mungkin pria seperkasa dan segagah itu adalah pria impoten. Sadrina memandangi satu persatu mantannya Andra yang ada di sana. Entah bagaimana ceritanya mereka semua kompak datang ke sini untuk melabrak dirinya, walaupun akhirnya mereka malah menjadi akur dan bergosip bersama. Tapi harus Sadrina akui, semua mantan Andra bodinya pada montok dan dadanya besar. Memang bodi seperti itulah kesukaan Andra. Tapi malah tubuh Sadrina yang mampu membuatnya berhasrat. Namun, Sadrina teringat dengan perkataan Farel ketika di acara pernikahan mereka. Farel mengatakan semoga saja miliknya Andra bangun oleh Sadrina. Apakah mungkin pengakuan para mantannya Andra benar, bahwa sebenarnya Andra adalah pria impoten? Tapi kalau Andra adalah pria impoten, lalu mengapa Andra bisa bercinta dengannya? Jadi, apakah itu artinya kalian dan Andra tidak pernah
Sadrina memilih untuk melanjutkannya pertanyaan dengan sebuah isyarat, dengan menepukkan kedua telapak tangannya satu kali. Salah satu mantannya Andra ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Sadrina, tapi tiba-tiba saja Andra muncul. Andra sangat kesal, karena akhirnya rahasianya telah terbongkar. Dia pasti akan habis diledek oleh Sadrina. Untuk apa kalian datang ke sini? Bukannya hubungan kita sudah putus? Tanya Andra sambil memandangi para mantan kekasihnya yang sedang ngerumpi bersama dengan sang istri sah. Semua wanita yang ada di sana sedang duduk bersama di lantai ruang tengah. Ke-20 orang mantan kekasihnya pun kini memandangi Andra dengan tatapan tajam. Sepertinya mereka sudah bersiap-siap ingin menyerang Andra. Mungkin karena mereka masih kesal diputuskan begitu saja oleh Andra. Hal tersebut membuat Andra merasa ngeri. Sadrina segera berdiri. Dia memilih untuk meninggalkan Andra bersama para mantan kekasihnya itu. Dia lebih baik mencari aman, sebelum terjadi Perang Dunia Ketiga. Siapa tahu para mantan kekasihnya mau menghajar Andra. Tapi Andra malah berjalan mendekati Sadrina. Dia merangkul pundak Sadrina. Dia ingin memperlihat kemesraannya bersama dengan sang istri di depan para mantan kekasihnya. Maafkan aku pulangnya kemalaman, sayang. Kemudian Andra berbisik kepada Sadrina, mau pergi kemana kamu? Aku tahu kamu pasti ingin membiarkan aku dihajar oleh mereka, kan? Itu bukanlah urusanku. Kamu memang pantas mendapatkannya, kamu sudah sering mempermainkan hati perempuan. Tapi apa benar? Kamu impon? F. Sadrina tidak melanjutkan perkataannya, dia malah menahan tawa sambil menutupi mulutnya sendiri. Andra menghela nafas dengan kasar, dia tahu apa yang dimaksud oleh Sadrina. Wanita itu pasti ingin meledeknya. Akhirnya sang musuh bebuyutannya itu sudah mengetahui rahasia terbesarnya. Andra menggertakkan giginya, cepat buat mereka pergi dari sini, mak lampir. Saat ini hanya Sadrina satu-satunya yang bisa menolong Andra dari amukan para mantan kekasihnya itu. Setelah berhasil membujuk para mantan kekasih sang suami pergi meninggalkan mansion secara baik-baik, kini Sadrina menunjukkan nota tagihan kepada Andra. Apa ini? Tanya Andra sambil merebut nota tagihan dari tangan Sadrina. Saat ini dia dan Sadrina sedang duduk bersama di sebuah sofa yang ada di ruang tengah. Mereka duduk dengan jarak yang sedikit berjauhan. Tadi aku sudah membelikan tas mahal untuk semua mantan kamu. Kamu yang bayar ya, aku gak punya uang sebanyak itu. Jawab Sadrina dengan entengnya. Andra hanya tertawa meringis melihat jumlah nilai berapa yang harus dia bayar. Kemudian dia menjita kepala Sadrina yang duduk sedikit berjauhan dengannya. Kamu sangat pintar sekali mengambil hati orang, mak lampir. Tapi malah aku yang kena getahnya. Sadrina sangat kesal dengan Andra yang sering sekali menjita kepalanya. Dia memandangi pria itu dengan tatapan kesalnya. Seharusnya kamu berterima kasih kepadaku. Gara-gara aku memberikan hadiah kepada mereka dan memasakkan mereka seblak, mereka menjadi luluh. Kamu harus tahu, bahwa wanita itu kalau sedang marah, sangat menakutkan.
Apalagi ini, ada 20 orang wanita loh. Apa kamu sanggup menghadapi 20 orang wanita yang sedang marah? Jangan lupa, wanita itu ras terkuat di bumi. Andra memilih diam. Perkataan Sadrina memang benar, wanita adalah ras terkuat di bumi. Saat bersikap manis ibarat seperti kucing Anggora, tapi saat sedang marah akan berubah menjadi singa. Karena itulah jika seandainya dia suruh untuk memilih, dia lebih baik memilih untuk berkelahi dengan preman daripada harus bertengkar dengan wanita. Sadrina melanjutkan perkataannya kembali, Tapi apa benar kamu itu? Impoten. Setelah bertanya seperti itu tawa Sadrina meledak. Dia tidak bisa menahan tawanya, dia merasa gelitik di perutnya. Hahaha. Sadrina masih tertawa terbahak-bahak, membuat perutnya terasa sakit. Kemudian dia menutup mulutnya sendiri, karena sudah tidak tahan harus tertawa terus dari tadi. Pepepef. Andra memandangi Sadrina dengan tatapan kesal. Sudah dia duga, wanita itu pasti akan meledeknya. Lalu apakah kamu percaya omongan mereka? Padahal kamu sudah merasakan keperkasaan aku. Seketika Sadrina terdiam, dia menelan selaiva setelah mendengar perkataan Andra yang menyebut tentang keperkasaannya, membuat dia teringat dengan Andra yang begitu perkasa menggempur tubuhnya berkali-kali. Iya juga ya, tapi mengapa mereka bisa kompak mengatakan kalau kamu itu impoten? Apakah mungkin itumu tidak bisa berdiri saat sedang bersama mereka? Andra menjadi gelagapan ketika mendengarkan pertanyaan dari Sadrina, karena memang nyatanya begitu. Sang Joni tidak bisa berdiri ketika sedang bersama mereka ataupun dengan wanita lainnya. Dari gelagatnya Andra yang terlihat salah tingkah begitu ketika mendengar pertanyaannya Sadrina, bahkan wajahnya Andra nampak memerah. Hal tersebut membuat Sadrina semakin merasa yakin, mungkin saja apa yang dia ucapkan ternyata memang benar, bahwa Sang Joni tidak bisa berdiri ketika Andra sedang bersama para mantan kekasihnya. Apakah itu artinya hanya aku yang bisa membuat? Sadrina tidak meneruskan perkataannya. Dia menelan selaiva dengan susah payah. Jika seandainya ternyata hanya Sadrina yang bisa membuat Joninya Andra berdiri, tapi mengapa di antara semua wanita yang ada di dunia ini harus Sadrina yang bisa membuat sang Joni milik musuh bebuyutannya itu berdiri? Entahlah, apakah ini adalah malapetaka untuknya.